Pedang darah itu telah menyerap darah sejumlah besar binatang buas dan dipelihara di lautan darah itu. Saat pedang itu muncul, pedang itu memancarkan cahaya darah yang mengerikan. Bahkan awan-awan di langit pun tertembus oleh cahaya darah ini. Dengan pedang darah di tangannya, mata Wang Lin berbinar. Saat pedang hijau itu terlepas dan melesat ke arahnya, ia mengayunkan pedang darah itu. Gemuruh menggema. Saat pedang darah itu terayun, sebuah retakan spasial terbelah. Retakan ini bertabrakan dengan pedang hijau. Gemuruh menggelegar bergema dan pedang hijau itu mengeluarkan desisan tajam. Cahaya hijau itu runtuh dan sejumlah besar cahaya darah menjeratnya saat ia mundur dengan cepat. Pedang darah itu tidak terluka dan mengeluarkan nyanyian pedang yang nyaring. Ia memancarkan aura ganas yang tak terlukiskan dan mengejar. Tepat pada saat ini, retakan muncul pada pedang batu lain di depan patung di paviliun giok putih. Pedang itu pecah, melepaskan cahaya biru yang kuat. Pedang itu terbang keluar dan mulai melawan pedang darah bersama dengan pedang hijau. Suara gemuruh bergema hebat saat ketiga pedang saling bertabrakan, menyebabkan ruang angkasa bergetar. Asal-usul pedang darah itu misterius, dan mengandung kekuatan yang tak terbatas. Bahkan jika ditandingi oleh dua pedang pembalasan ilahi, pedang itu tidak melemah, malah menjadi semakin ganas. Raungan menggelegar terdengar dari awan saat ketiga pedang itu bertabrakan. Gelombang tekanan datang dari awan. Tekanan ini menyebar hampir padat, dan paviliun giok putih sedikit demi sedikit terjepit keluar dari celah tersebut. Ada dua pedang lagi di belakang patung di paviliun. Satu lagi tiba-tiba retak dan sebuah pedang hitam melesat keluar. Pedang itu bekerja sama dengan pedang hijau dan biru untuk menekan pedang darah. Gemuruh bergetar. Serangan tiga pedang misterius itu justru membuat pedang darah semakin menggila. Cahaya darah itu mengerikan, tetapi perlahan surut, jelas bukan tandingannya. Pedang darah itu memiliki jiwanya sendiri, dan meraung. Ia marah pada tiga pedang yang jelas-jelas lebih rendah darinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin melangkah maju, dan bintang-bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan liar. Saat putaran mencapai batasnya, jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke antara alisnya. Ia menembus dagingnya, dan setetes darah mengalir keluar. Darah ini bukanlah darah esensinya, melainkan darah yang dibentuk oleh bintang-bintang dewa kunonya. Tetesan darah itu terbang ke arah pedang darah dan diserap. Pedang darah itu langsung melepaskan tekanan yang mengejutkan dan cahaya darahnya meningkat beberapa kali lipat. Bayangan darah raksasa muncul dari pedang darah. Bayangan ini tampak buram dan samar seperti manusia. Setelah muncul, pedang darah itu melesat ke depan dan tiga pedang berwarna itu langsung mundur. Suara letupan bergema, dan jelas mereka tidak cocok. Tepat pada saat ini, pedang batu terakhir runtuh dan memancarkan cahaya keemasan. Pedang itu membawa tekanan dan energi pedang yang kuat saat bertabrakan dengan pedang darah. Dengan suara keras, pedang darah itu mundur sekali lagi. Keempat pedang itu, hijau, biru, hitam, dan emas, melayang di udara saat itu juga. Itu mulai berputar dan membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu kacau. Dunia itu tampak buram, tetapi samar-samar terlihat bahwa di dalamnya terdapat planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua bergumam, dan suara aneh yang keluar dari pusaran itu dapat menggetarkan pikiran siapapun. Suara ini dengan cepat memenuhi seluruh wilayah peringkat 9 dan menembus formasi perlindungan sekte. Suara itu jelas merasuki jiwa setiap kultivator dan binatang buas. Tanah Paramita. Satu pembalasan terbuka, satu pembalasan berakhir. Mereka yang datang dapat memperoleh kehidupan abadi dan memperoleh Grand Dao. Mereka dapat terbebas dari segala penderitaan dan perjuangan, serta menjadi muridku. Masuklah ke tanah Paramitaku dan kau bisa menjadi kebanggaan surga, berada di atas yang lain, dan meraih jalan surgawi. Masuklah ke tanah Paramitaku, dan orang-orang terkasihmu yang telah meninggal dapat dibangkitkan dan hidup selamanya. Kau dapat hidup tenang dan mencapai tahu sejati. Masuklah ke tanah Paramitaku, dan siklus reinkarnasimu akan runtuh. Tak akan ada hidup dan mati. Masuklah ke tanah Paramitaku dan hatimu akan menjadi sempurna dan pikiranmu akan mengikutinya. Sebuah suara yang dipenuhi tekanan datang dari dunia di dalam pusaran. Suara ini begitu kuat, dan entah kenapa, seseorang akan merasa hangat dan percaya padanya. Ribuan kultivator yang memasuki sekte iblis untuk menghindari pembalasan ilahi langsung menjadi bingung. Salah satu mata pemuda itu menjadi buram dan digantikan oleh pusaran air. Ia tampak bahagia dan tersenyum. Senyum ini sungguh aneh. Seketika, cahaya mengelilinginya dan ia pun menghilang. Saat ia menghilang, ratusan kultivator di sekitarnya menunjukkan senyum aneh yang sama. Cahaya mengelilingi mereka dan mereka semua menghilang satu persatu. Ini adalah pemanggilan paramia dari retribusi tak terbatas.
Fokuskan pikiran kalian, atau hati dao kalian akan menjadi tidak stabil dan kalian akan dipanggil ke dunia di dalam pusaran. Tetua Agung Sekte Iblis menatap pusaran di luar formasi, dan ekspresinya sangat serius. Suaranya bagaikan guntur, menggelegar di seluruh Sekte Iblis. Hal ini membangunkan semua kultivator di Sekte Iblis yang tadinya linglung. Namun saat mereka terbangun, mereka kembali linglung. Yang menghilang bukan hanya orang-orang dari Sekte Iblis. Sekte Hantu, Sekte Dewa, Sekte Pemecah Surga dan Binatang Buas berkabut juga menghilang. Pedang darah itu mengelilingi Wang Lin. Ia menatap pusaran yang terbentuk oleh 4 pedang itu. Suara aneh itu juga memasuki pikirannya, dan karena ia sendiri yang menanggung hukuman ilahi, suaranya terdengar lebih jelas daripada yang lain. Namun suara di telinganya tidak lama, melainkan terus berubah. Terkadang ibu dan ayahnya, terkadang Limuan dan Wang Ping, terkadang bahkan Kaisar Poenis lama. Semua suara ini bergetar dan membentuk nada aneh yang bergema di benak Wang Lin. Paramita. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Hati daonya kuat, jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Bahkan beberapa monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun pun tak lebih baik darinya. Wang Lin telah menghadapi banyak bahaya dalam hidupnya, dan ilusi belaka tak mampu memengaruhi pikirannya. Apakah ada paramita? Ia mengangkat tangan dan melesat. Ia tanpa ampun mengayunkan pedang darah ke pusaran yang dibentuk oleh 4 pedang itu. Langit dan bumi bergemuruh, cahaya pedang yang mengejutkan menyambar dan jatuh di pusaran. Gemuruh bergema, dan kekuatan dahsyat keluar dari pusaran dan menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pusaran itu berputar lebih cepat dan menghilang di antara awan. Awan-awan mulai bergemuruh hebat seolah-olah ditarik oleh pusaran itu. Itu berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap, awan itu membentuk gunung awan. Gunung ini menjulang tinggi tak berujung dan berwarna ungu kebiruan. Tekanannya yang dahsyat mengguncang langit. Ada banyak rune di gunung yang saling bersilangan membentuk kata dao. Semua awan mulai berkumpul dengan cepat, membuat gunung itu semakin membesar. Gunung raksasa itu mampu menopang langit itu sendiri. Gemuruh terus bergema saat gunung awan menekan Wang Lin. Rasanya ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Tekanannya begitu kuat hingga formasi pelindung Sekte Iblis menunjukkan tanda-tanda hancur. Suara retakan bergema dan retakan menyebar. Suara letupan menggema dari tubuh Wang Lin saat tekanan tak berujung datang dari segala arah. Kakinya menekan langit berbintang, mengeluarkan suara yang tak tertahankan. Wajahnya sedikit memerah dan energi asalnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menatap gunung awan dan matanya berbinar. Ia menunggu saat pembalasan ilahi melepaskan seluruh kekuatannya. Inilah saatnya. Mata Wang Lin berbinar saat gunung awan menekannya. Seluruh energi asalnya meletus dan ia mengayunkan pedang darah di bawahnya. Gemuruh menggema dan retakan spasial raksasa muncul. Retakan ini terkoyak lapis demi lapis, dan ditambah dengan tekanan kuat dari gunung awan, retakan spasial itu runtuh semakin dahsyat. Setelah beberapa saat, retakan spasial itu pun terkoyak sepenuhnya. Ini mengungkap kekosongan di bawah langit berbintang. Kehampaan ini adalah tempat formasi alam tertutup berada. Saat celah spasial itu terkoyak, energi dingin mengalir keluar. Tubuh Wang Lin melangkah masuk ke celah dan ke dalam kehampaan. Gunung awan telah mengunci Wang Lin dan turun. Retakan itu terkoyak sekali lagi dan gunung awan itu masuk. Saat Wang Lin dan awan memasuki kehampaan, sebuah struktur seperti jaring muncul. Struktur itu memancarkan aura kuat yang mencegah semua makhluk hidup masuk. Mata Wang Lin memancarkan cahaya aneh, dan ia segera mendekat ke jaring. Tangannya membentuk segel, dan sejumlah besar segel jatuh ke tubuhnya. Pada saat ini, gunung awan mengejar dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya seolah-olah sedang menopang gunung, lalu terdengar raungan yang tak terlukiskan. Tubuh Wang Lin bergetar dan ia batuk darah saat ia mentransfer kekuatan ini ke formasi alam tertutup. Seluruh kehampaan menyala dan menampakkan jaring. Jaring ini tak berujung, dan mustahil untuk melihat di mana ujungnya. Jaring ini mengelilingi seluruh alam dalam, dan selama bertahun-tahun, sekeras apapun para kultivator alam dalam mencoba, mereka tak pernah bisa menghancurkan formasi dalam skala besar untuk memungkinkan orang memasuki alam luar. Hanya beberapa individu menakjubkan yang mampu menggunakan kultivasi kuat mereka untuk menerobos keluar sendiri. Namun sepanjang sejarah, belum pernah ada orang yang meminjam kekuatan pembalasan ilahi untuk keluar dari formasi alam tertutup. Wang Lin adalah yang pertama. Gunung awan itu bagaikan selubung kabut yang menyelimuti formasi alam tertutup yang berkilauan, menekan Wang Lin. Raungan menggelegar menggema, dan wajah Wang Lin semakin pucat, tetapi ekspresinya tetap sama. Ia menatap gunung awan sambil bersandar pada formasi, tak bergerak.
Aku telah menyaksikan kekuatan pembalasan ilahi berkali-kali dan telah melewatinya. Pembalasan ilahi hari ini memang aneh, tetapi tetap tidak dapat menghancurkanku. Hati Daoku tidak dapat dihancurkan, jadi pikiranku tidak dapat mati. Tubuhku setenang gunung Tai, dan bahkan surga pun tidak dapat menghalangiku untuk menyempurnakan Daoku. Suara Wang Lin tenang dan pelan. Tangannya membentuk segel dan pedang darah melingkarinya, mengeluarkan suara jeritan. Cahaya darah menyelimuti Wang Lin. Gunung awan meraung saat menekan, dan Wang Lin melambaikan tangannya. Bayangan dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, tangannya mengepalkan dan meninju gunung itu. Tangan kirinya menekan formasi alam tertutup. Bayangan dewa kuno bergerak bersamanya. Tangan kanannya melayangkan pukulan ke arah gunung awan yang turun. Tekanan dari gunung awan turun dan bertabrakan dengan kekuatan dewa kuno. Gemuruh yang mengguncang bumi bergema saat kekuatan penghancur meletus ke dalam bayangan dewa kuno. Kemudian kekuatan itu ditransfer ke tangan kiri dewa kuno dan ke dalam formasi alam tertutup. Gemuruh terus bergema, dan formasi alam tertutup berkelap-kelip hebat. Cahaya terang 7 warna bersinar dan langsung menerangi seluruh kehampaan, seluruh formasi alam tertutup. Formasi raksasa itu tiba-tiba aktif saat cahaya 7 warna bersinar. Aktivasinya akan menghentikan siapapun di alam tertutup untuk melangkah keluar. Cahaya 7 warna itu bahkan menembus gunung awan seolah tak berguna sebelumnya. Tekanan dahsyat datang dari formasi 7 warna yang berkilauan. Gemuruh-gemuruh menggema di kehampaan. Karena serangan terhadap formasi telah mencapai persyaratan untuk memanggil roh formasi, terjadi kilatan dahsyat dan seberkas cahaya terkondensasi dari formasi. Cahaya ini berwarna putih keperakan, seolah-olah itu adalah kilat, dan langsung berubah menjadi tombak. Tombak ini diselimuti kilat yang tak berujung, dan melesat ke arah gunung awan. Guntur menyambar tombak itu dan suara letupan menggema. Tombak itu mengandung kekuatan yang menggetarkan dan bagaikan sambaran petir yang menembus gunung awan. Gunung awan itu bergetar dan runtuh. Awan itu terdorong mundur, memperlihatkan 4 pedang yang berputar. Tubuh Wang Lin juga terasa sangat tidak nyaman. Setelah mentransfer serangan ke formasi, ia menderita luka-luka. Ia batuk darah, tetapi matanya masih tegas. Ia dengan dingin menyaksikan formasi dan pembalasan ilahi saling menyerang. Entah itu formasi alam tertutup atau pembalasan ilahi, keduanya adalah hal yang tidak disukai Wang Lin. Ia masih ingat apa yang dilihatnya di dalam alam 7 warna. Selama berabad-abad, formasi alam tertutup telah terkontaminasi darah dari terlalu banyak kultivator alam tertutup. Bahkan sekarang, Wang Lin masih bisa mendengar auman mereka. Aku tak mau membiarkan ini terjadi. Akan tiba saatnya generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan memusnahkan kalian semua, orang luar. Sungai darah akan mengalir di alam luar kalian. Pertama kali mendengar suara ini, darah Wang Lin langsung terbakar dan haus darahnya pun membara. Lagi pula, ia lahir di alam tertutup, dan alam tertutup adalah rumahnya. Gunung awan runtuh dan putaran keempat pedang terhenti oleh tombak putih. Karena banyaknya awan yang terdorong, paviliun giok putih yang terus-menerus keluar dari celah menuju dunia lain pun terekspos. Ada kilatan cahaya lembut yang memancar dari antara alis patung di paviliun giok putih, dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya seakan meleleh, dan tangannya tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging dan darah. Tangannya bergerak. Patung itu mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekan celah yang mengarah ke kekosongan tempat formasi penyegel alam berada. 9 istana. Tak terbatas. Terdengar suara samar, tangan patung itu menekan ke bawah. 4 pedang di dalam kehampaan langsung terpental kembali bersama awan yang runtuh. Awan-awan ini mengelilingi patung, membentuk pusaran raksasa. Keempat pedang berputar di dalamnya, menyebabkan pusaran itu membesar. Saat suara samar itu bergema, celah tempat paviliun giok putih berada tiba-tiba terkoyak dan menampakkan dunia di dalamnya. Di dalam celah itu, ada 9 planet identik, membentuk formasi yang memancarkan kekuatan alam surgawi kuno. Istana langit, istana air, istana gunung, istana guntur, istana pusat, istana api, istana angin, istana bumi dan istana rawa. Berbagai rune emas muncul di setiap planet, memancarkan aura yang tak terbayangkan. Saat 9 planet itu muncul, itu bergemuruh dan melesat keluar dari celah. Mereka menyusut, semakin mengecil hingga akhirnya menerjang kehampaan. Mereka menembus celah dan memasuki kekosongan tempat formasi alam tertutup berada. Mereka berputar dan mendarat di Wang Lin. 9 istana penyegel surgawi. Pada saat yang sama, 9 titik putih muncul di tubuh Wang Lin. 9 titik ini merupakan 9 persimpangan aliran darah utama. Saat 9 titik ini terhubung, mereka menghubungkan seluruh tubuhnya. Saat 9 istana itu tiba,
9 titik itu memancarkan rasa sakit yang tak tertahankan. Rasanya seperti 9 paku telah menembus tubuhnya. Cukup untuk membuatnya gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan ia meraung sambil menatap 9 istana. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Namun rasa sakit ini justru membakar tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia telah menjadi seorang kultivator yang menentang surga sepanjang hidupnya. Surga tak mampu membuatnya tunduk dan takdir tak mampu membuatnya patuh. Apalagi hukuman ilahi ini. Sejak ia memilih menjadi kultivator yang menentang surga, ia ditakdirkan untuk melawan langit dan melawan takdir. Pada saat ini, suara letupan terdengar dari tubuh Wang Lin, dan tubuhnya membengkak. Dewa kuno bintang 6 muncul di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya yang hampir setinggi 10.000 kaki membuat Wang Lin tampak seperti raksasa dari zaman kuno. Ia menyembunyikan Li Qianmei dan mengepalkan tinjunya saat berjalan menuju 9 istana. Saat ia melesat, 4 titik darahnya runtuh dan darah mengucur deras. Aura penghancur memenuhi tubuhnya. Saat 4 titik darahnya runtuh, 4 istana berubah menjadi cahaya putih. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, menembus kehampaan dan mendarat di titik darah Wang Lin yang runtuh. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, dan gemuruh menggema di dalam tubuhnya dengan liar. 5 titik darah yang tersisa semuanya runtuh. Demikian pula, 5 planet itu bersinar. Begitu menghilang, mereka menyerbu ke arah 5 titik darah Wang Lin yang runtuh. Istana-istana itu bergerak di dalam tubuh Wang Lin, menyebabkan kehancuran tak berujung, dan berkumpul menuju istana terakhir di dadanya. Setelah itu memadat, segel 9 istana akan lengkap. Planet-planet yang dibentuk oleh 9 istana bukanlah planet kultivasi sungguhan, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Itu adalah 9 meteorit raksasa yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu telah menjadi bagian dari pembalasan ilahi. Rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Wang Lin hampir membuat jiwa asalnya runtuh. Raungannya semakin keras, dan bintang dewa kuno di antara alisnya berputar cepat. Ekspresinya menjadi semakin ganas. 9 batu bisa menyegel makhluk surgawi, tapi aku bukan makhluk surgawi. Aku dewa kuno. Wang Lin meraung, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan dewa kunonya meletus dari tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema dan 9 titik darah di tubuhnya bergerak. Meteorit di dalam dirinya terhenti dan itu tidak dapat berkumpul di istana terakhir. Namun pembalasan ilahi belum berakhir. Petir ungu, pedang 4 warna, pemanggilan paramita, gunung awan dan semua ini hanyalah awal dari pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi yang tak terbatas terus berlanjut hingga kau mati. Setelah 9 istana muncullah 8 diagram. 8 diagram, tak terbatas. Di dunia tempat paviliun giok putih berada, tangan patung itu melambai dan 8 rune raksasa muncul. Rune ini adalah jejak dari 8 diagram. Langit, air, gunung, guntur, api, angin, bumi, rawa. 8 diagram berputar membentuk dunianya sendiri. Saat 8 diagram muncul, langit, air, gunung, guntur, api, angin, bumi dan rawa semuanya muncul. Itu membentuk roda raksasa. Saat roda berputar, ia menembus celah, menyerbu celah spasial, dan memasuki kehampaan. Roda itu membawa tekanan yang kuat saat turun ke Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat pasi karena energi asalnya harus terus-menerus mengaktifkan mantra waktu mengalir pada Li Qianmei. Kekuatan dewa kunonya harus terus-menerus memaksa keluar 9 istana. Pada saat ini, saat dia harus menghadapi 8 diagram yang jauh lebih kuat dari 9 istana, matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Khususnya, roda raksasa yang mereka bentuk akan berubah setiap kali berputar, sehingga mustahil untuk mengetahui lintasannya. Roda itu sangat cepat dan langsung menekan Wang Lin. Di saat hidup dan mati ini, Wang Lin menjadi tenang. Ia mundur beberapa langkah dan bersandar pada formasi alam tertutup. Penguasa alam tertutup, aku telah membawamu ke formasi alam tertutup. Kau boleh keluar.